Ya, mahasiswa sekalian, pertemuan ke-14 ini kita bicara mengenai marketing plan. Jadi, kalau kita artikan, marketing plan adalah rencana pemasaran. Ya, rencana pemasaran. Ini merupakan bagian dari tahap-tahap perencanaan yang telah kita rancang selama ini. Jadi, kalau dalam ilmu manajemen, ya, segala aktivitas kita termasuk di dalamnya adalah aktivitas kewirausahaan, ya, tidak terlepas dari yang namanya planning, apalagi doing, check, and action, ya. Mungkin sudah diajarkan di mata kuliah pengantar manajemen. Ya, yang kita bahas dari kemarin, dari mulai membuat proposal, kemudian kalian menentukan merek, ya, menggambar logo, kemudian apalagi, ya, menghitung berapa keuntungannya atau berapa biaya yang dibutuhkan, ya. Kita masih di tahap yang pertama, planning, ya. Nah, bagian dari planning yang paling utama adalah marketing plan atau rencana pemasaran. Seperti apa sih rencana pemasaran, kemudian apa saja atribut-atribut di dalamnya. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, saya ulangi, rencana pemasaran merupakan output paling penting di dalam tahap perencanaan. Kenapa paling penting? Karena kalau kita sudah merencanakan produk atau jasa yang telah kita buat, kemudian kita sudah menentukan logo atau mereknya, ya, tapi kalau tidak kita siapkan rencana pemasarannya, ya percuma. Tidak ada aktivitas jual beli nanti di dalamnya kalau tidak ada rencana pemasaran, begitu ya. Nah, marketing plan sendiri definisinya merupakan strategi. Jadi yang namanya rencana pemasaran ini merupakan strategi. Strategi untuk apa? Untuk yang pertama mempengaruhi kebijakan ekonomi. Ya, jadi marketing plan merupakan sebuah strategi yang disusun untuk mengantisipasi pengaruh kebijakan ekonomi. Kemudian selain itu, ya, untuk meningkatkan atau mengembangkan produk. Dan tentunya yang ketiga adalah, ya, menjalankan misi perusahaan. Jadi 3 hal ini, ya, tujuan dari marketing plan. Jadi saya ulangi, marketing plan atau rencana pemasaran adalah strategi yang disusun untuk mengantisipasi pengaruh kebijakan ekonomi, ya, tentunya dalam hal ini meningkatkan peran pelanggan, kemudian untuk mengembangkan produk dan menjalankan misi perusahaan. Kita lihat beberapa perusahaan besar yang melakukan marketing plan, ya, dalam mengantisipasi. Yang pertama adalah pengaruh kebijakan ekonomi, ya, karena ada kata-kata kebijakan ini saya kasih tanda kutip. Siapa yang membuat kebijakan dalam ekonomi yang lebih besar, ya, dalam makroekonomi, maka yang membuat kebijakan adalah penguasa, ya. Dalam hal ini siapa yang berkuasa, ya, pemerintah, ya. Karena kebijakan yang mengambil adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan tentunya harus mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Gitu ya. Ini ada suara yang bocor nih. Adam, silakan di-mute Adam. Oke, kita lanjutkan. Ya, sehingga kita lihat kemarin beberapa berita, ya, ada menteri yang ternyata ditangkap oleh KPK karena apa, ya? Ada kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak pas, ya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu tentu dia akan membuat marketing plan sebagai upaya mengantisipasi pengaruh kebijakan ekonomi. Ya, kemudian yang kedua, beberapa perusahaan juga untuk melaksanakan rencana pemasaran tadi tujuannya apa? Untuk mengembangkan produk. Seperti apa sih pasar yang ada sekarang? Apa trennya, gitu ya? Dan yang ketiga adalah menjalankan misi perusahaan tersebut. Oke, kemudian berikutnya,
Ya, berikutnya tentang bauran pemasaran, ya, atau marketing mix. Bauran pemasaran ini banyak dibahas di bidang ekonomi karena dia merupakan alat pemasaran teknis. Jadi dia nanti berupa unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang harus direncanakan secara maksimal dalam hal rencana pemasaran. Ya, jadi untuk apa sih bauran pemasaran itu? Supaya kita mendapatkan respon. Ya, respon dari mana? Dari pasar atau dari target pasar. Bauran pemasaran nanti kita kenal dengan 7P, kita akan bahas satu persatu ya. P yang pertama adalah produk. Kemudian P berikutnya adalah price, jadi ada produk, ada harga. Kemudian yang ketiga adalah proses. Kemudian people, physical environment, atau physical evidence, kemudian promotion, dan place. Ya. Jadi ini adalah 7P, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam bauran pemasaran atau alat pemasar teknis. Ya, jadi kalau biasanya manajer pemasaran, dia akan menganalisis tidak terlepas dari 7P ini. Inilah yang dinamakan adalah bauran pemasaran. Ya, jadi produk, price, proses, people, physical environment, promotion, dan place. Ya, jadi itu 7P bauran pemasaran. Kita lihat P yang pertama tadi ya, produk. Jadi ketika saya bilang produk, produk ini bukan berarti usahanya hanya di bidang produk saja, jasa tidak termasuk, bukan seperti itu. Jadi produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar. Jadi apapun yang dapat ditawarkan kepada pasar, saya tuliskan di sini. Ya. Jadi produk adalah semua yang ditawarkan misal pagi-pagi ibu kita atau nanti kalau sudah menikah istri kita belanja di pasar, apa yang ditawarkan oleh pasar bukan hanya sayur-sayuran, bukan hanya lauk untuk makan ya, tapi ternyata ada jasa di situ ya. Kadang kita melihat ada anak kecil yang menawarkan jasanya, jasa untuk dibawakan belanjaan. Nah, itu kan semua yang ditawarkan oleh pasar termasuk produk. Produk nanti terdiri dari beberapa atribut. Ya, terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas ini ya, atribut yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk bicara mengenai kemampuan produk untuk melakukan fungsinya. Ya, kemampuan produk untuk melakukan fungsinya meliputi daya tahan atau keandalannya. Kemudian yang kedua adalah fitur produk. Ya, jadi model produk bisa mulai dari yang standar tanpa aksesoris atau ada variasi-variasi lain ya, atau ada fitur-fitur tambahan lain. Kemudian yang ketiga adalah desainnya. Ya, jadi rancangan produk, kinerja produk ya, atau hanya sekedar penampilan saja, maka produk tidak terlepas dari ketiga atribut ini. Kemudian selain atribut, saya tambahkan lagi, produk juga memiliki beberapa level ya. Level produk. Yang pertama adalah core atau basic. Basic produk. Ketika kita lapar, ya kita pergi ke warteg. Maka core bisnis dari warteg adalah makanan. Ya, ketika kita mau beli sepatu, ya karena memang mungkin sepatu kita rusak, kita pergi ke toko sepatu. Maka core bisnisnya atau basic bisnis dari toko tadi ya sepatu, produk sepatu, gitu ya. Kemudian yang kedua setelah core,
Ya, yang kedua adalah expected product. Nah, kalau orang haus, apakah dia pergi ke Starbucks? Ya enggak? Kalau siapa nih? Ada 20 orang yang hadir ya. Ini pulpennya agak-agak macet nih. Saya tulis ulang ya. Level produk. Yang pertama adalah basic ya. Basic atau core. Yang kedua adalah expected. Nah, tadi basic atau core produk sudah saya berikan contoh. Kalau expected produk, ya, ada sesuatu yang diharapkan, ya, sekumpulan atribut dan kondisi yang diharapkan atau diinginkan konsumen. Kalau orang haus, apakah dia pergi ke Starbucks? Sebenarnya apa sih tujuan orang ke Starbucks? Tujuan orang pergi ke McD, ke KFC? Ya, contoh realnya adalah Starbucks ya. Saya nggak pernah. Mungkin kalian yang pernah. Ya, orang haus ya beli minuman biasa gitu kan. Tapi orang pergi ke Starbucks bukan karena haus, ya, karena ada sesuatu yang diharapkan. Ada janjian ketemu klien, ya, ketemu teman lama. Yang core bisnisnya Starbucks apa? Bukan hanya sekedar produk minuman, ya, tapi lingkungannya, tapi tempatnya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan oleh konsumen ketika membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, ada augmented product. Ada layanan tambahan ketika dia membeli produk. Ya. Orang menginap di hotel bintang 5, selain karena dia butuh istirahat, apa sih layanan tambahannya? Layanan tambahan yang akan diterima ya dia nanti dapat breakfast ya, sarapan, kemudian dia bisa mencoba beberapa fasilitas, ada kolam renang, ya, kemudian apa lagi? Ada tempat fitness gitu kan? Nah, itu augmented product. Ya, jadi paling tidak level produk ada 3 ini ya, meskipun di beberapa buku sumber nanti ada 5, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 5, paling tidak 3 ini sudah meliputi level-level produk. Kemudian berikutnya, setelah kita bicara produk, ingat produk tadi adalah semua yang ditawarkan oleh pasar, jadi meliputi bisnis jasa. Kemudian setelah kita bicara mengenai produk, kita tadi yang P yang kedua adalah price, ya, price, harga. Pertanyaannya bagaimana cara menetapkan harga? Ya, ada beberapa cara untuk menetapkan harga. Ini nanti bisa kalian terapkan di proposal bisnisnya, di proposal PKMK-nya. Yang pertama adalah cost based pricing, harga berdasarkan biaya. Jadi menetapkan harga dengan cara menambah persentase keuntungan yang ingin dicapai. Ya, apalagi bisnis kalian di proposal PKMK tadi yang kemarin disusun adalah kebanyakan di bidang jasa. Sehingga harus betul-betul berapa sih modalnya. Usaha pindah kos-kosan, berapa modal kalau sekali jalan itu? Ya, perlu dihitung uang bensin, kemudian drivernya, ya, uang tenaganya gitu. Misalkan sekali jalan dia modalnya adalah 200.000. Ya. Untuk menetapkan harga berapa? Ini paling mudah, cost based pricing ini paling mudah karena berdasarkan biaya. Tinggal kita tambah, kita mau keuntungan berapa? Misalkan 10%. Ya. Modal 200.000 kita tambahkan 10% sehingga kita tetapkan harga untuk jasa pindah kos-kosan misalkan 220.000. Ini yang cost based pricing. Kemudian yang kedua adalah value based pricing, harga berdasarkan nilai.
Ada yang sudah beli iPhone apa yang baru kemarin ini ya? 12 Pro Max, Pak. iPhone 12 Pro Max. Ada yang sudah beli? Nggak ada, Pak. Belum ya. Nanti kalau kalian sudah lulus, sudah sukses, gajinya sudah 2 digit semua, nah belilah ya. Untuk gaya hidup biasanya kalau orang-orang kota. Nah, harga iPhone Pro Max ya yang mahal itu tidak dilihat berdasarkan modalnya. Ada hasil penelitian ya saya lihat ternyata iPhone itu modalnya, komponen-komponennya ya hanya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Tidak termasuk teknologi di dalamnya ya, tidak termasuk software di dalamnya, tapi hardware-nya, dari LCD-nya, dari komponen-komponen semuanya lah ya. Tapi katanya modalnya hanya 5 juta. Tapi yang dibeli orang kan bukan hanya sekedar handphone-nya, tapi ada value-nya, ada nilainya, ada gengsinya gitu kan, ada logo Apple itu kan ada sebuah nilai. Nah, itu yang namanya value based pricing. Tentu ini produk atau jasa yang sudah dikenal oleh banyak orang sehingga dia bisa meningkatkan nilai ya. Kita bisa lihat harga handphone Samsung sama Xiaomi kan lebih mahal Samsung, padahal speknya mungkin nggak jauh beda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah competitive based pricing. Ini harga ya berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Lucunya ini sejak adanya kompetitif antara ojek online ya, Grab dan Gojek ya. Misalkan Gojek menawarkan promo 10.000. Ternyata competitive based pricing bukannya lebih mahal ya, bukannya hanya Grab lebih mahal, misalkan dia 20.000 atau mendekati 15.000, justru dengan adanya persaingan yang tidak sehat kadang ya investor itu malah merusak harga pasar ya. Pesaing 10.000 dia 5.000. Pesaing 5.000 dia 2.500, padahal yang diambil apakah dia untung? Enggak. Pertama itu perusahaan yang seperti itu dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ya, jadi istilahnya membakar uang. Apa yang dilakukan oleh Grab dan Gojek beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih awal merintis di Indonesia, ya mereka membakar uang. Sehingga banyak mahasiswa pada tahun 2016, 2015 itu banyak yang nyambi. Ya, karena pendapatannya lumayan. Kalau sekarang sudah enggak. Nah, ini bicara mengenai harga. Ya, kalau kita definisikan apa sih harga? Ya, harga merupakan pengorbanan ekonomis secara definisi ya. Harga. Apa itu harga? Harga adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh pelanggan atau konsumen. Kata kuncinya pengorbanan ekonomis. Kalau produk tadi, semua yang ditawarkan di pasar ya, semua yang ditawarkan oleh pasar. Kemudian P yang ketiga adalah promosi. Ya, jadi ingat 7P itu adalah bauran pemasaran. Inilah unsur-unsur yang dilakukan oleh manajer pemasaran dalam hal menetapkan rencana pemasarannya. Ya, kalau level UKM, level usaha mikro kecil menengah ya nggak ada manajer pemasaran ya. Dia yang jual, dia yang buat, dia yang promosi ya. Tapi paling tidak ini akan menjadi wawasan tambahan informasi untuk kalian bahwa kelak nanti ketika lulus misalkan atau nanti berada di posisi di bagian pemasaran, ingat 7P ini. Ini harus dibahas. P yang ketiga adalah promosi. Ya. Promosi ini apa sih? Secara definisi, ya, promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan. Ya, yang namanya promosi ya kita mengkomunikasikan ya. Apa yang dikomunikasikan? Ya informasi tentang usaha kita. Ya.
Kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual ke konsumen. Tentu nanti ada beberapa cara dalam hal kegiatan mengkomunikasikan ini. Jadi jangan malu untuk melakukan promosi, karena apa ya, kita mengkomunikasikan. Selama ini kan setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kegiatan promosi ini ya hanya biasa seperti ngobrol biasa sebenarnya. Yang penting ada informasi yang kita berikan. Cara melakukan promosi yang pertama adalah advertising. Jadi atau iklan ya. Jadi iklan, advertising atau iklan, dia bentuknya non personal. Sifatnya dia non-personal. Apa itu maksudnya non-personal? Ketika kita lagi naik mobil di jalan tol, biasanya ada iklan macam-macam ya, iklan perumahan, iklan handphone, segala macam. Nah, itu bentuknya non-personal karena satu arah. Kita nggak kenal siapa bintang iklannya, dia juga nggak bicara langsung sama kita. Ya, karena dalam bentuk baliho misalkan ya. Nah, itu non personal. Isinya ya macam-macam iklannya ya, baik itu barang atau jasa. Dan tentu ada sponsor tertentu. Iklan ini selain itu, iklan ini biasanya bentuknya berupa pesan-pesan. Ya, pesan-pesan unik. Kemudian intinya pesan-pesan tadi ditujukan ke produk atau jasanya. Dan tentu dengan media ya. Dia bentuknya non personal dan melalui media. Medianya bisa media cetak, media elektronik ya. Kalau tadi ya baliho, kemudian termasuk di website-website tertentu atau di media-media sosial gitu ya. Ini advertising, iklan. Kemudian yang kedua adalah personal selling. Ya, personal selling, penjualan langsung. Personal selling ini pengertiannya kegiatan perorangan ya yang dilakukan dalam hal mengkomunikasikan penjualan dengan tujuan agar terjadi hubungan antara penjual dan konsumen. Jadi ada orang yang langsung mempromosikan atau mengkomunikasikan produk atau jasa tertentu. Ini biasanya ibu-ibu. Ya enggak? Ya, atau ya teman-teman kita yang perempuan lah ya. Apa yang mereka lakukan kalau lagi ngobrol ya, misalkan ngobrol tentang lagi makan siang ya, udah pernah nyobain ayam bakar yang di Blok M belum? Gitu kan, yang mana itu yang enak? Akhirnya teman-temannya ikut. Ya, itu kan sebenarnya kegiatan promosi, ya, personal selling. Meskipun yang melakukan atau menginformasikan bukan penjualnya langsung, ya, tapi itu termasuk personal selling. Apalagi kalau yang penjualnya langsung ya. Dulu sebelum masa pandemi kalau kita pergi ke ITC, seru banget kan penjual-penjual itu, ya kan, nawarin kita, boleh kakak mampir dulu gitu kan, itu personal selling. Yang ketiga adalah sales promotion. Ya, sales promotion. Apa ini sales promotion? Ya tadi ya, mirip seperti personal selling, ya, tapi dia lebih interaktif, sifatnya lebih interaktif karena memanfaatkan bukan hanya salesnya, bukan hanya orangnya, tapi ada beberapa media yang digunakan. Jadi salesnya bekerja, kemudian media di sekitarnya, entah itu ada stand banner, ya, kemudian ada kertas-kertas yang digantung, ya, media-media yang digantung untuk memperkenalkan produknya. Nah, ini 3 hal ini tentang promosi ya, 3 hal aktivitas dalam hal promosi. Baik iklan, personal selling, dan sales promotion. Kemudian yang terakhir adalah public relation. Ya, public relation ini dia diatur oleh satu manajemen tertentu, dibangun oleh organisasi untuk mencapai hubungan yang lebih efektif kepada masyarakat luas. Ya, sampai-sampai nanti kita menganggap bahwa produk itu, merek tertentu itu merupakan nama produk ya, seperti yang saya jelaskan di bahasan mengenai merek kemarin. Karena apa? Karena dia mempengaruhi kebiasaan kita.
Sampai-sampai kehidupan kita tidak terlepas dari produk mereka. Ya, itu dari public relation. Jadi public relation adalah suatu fungsi manajemen untuk membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat melalui opini, ya, melalui opini yang ada di masyarakat. Kalau mau beli minum, kita ngomongnya beli Aqua, mau beli pompa air, kita bilangnya Sanyo. Ya, tapi kalau kita beli jam ya nggak bilangnya Rolex ya, masih belum lah kalau Rolex, karena di lapisan masyarakat yang lebih tinggi lagi itu. Ini P yang ketiga. Kemudian P yang keempat adalah place. Ya, place di sini ya bahasa Indonesianya tempat, tapi maksudnya adalah saluran distribusi ya. Saluran distribusi. Agar produk sampai ke tangan konsumen, maka kan butuh distribusi ya. Distribusi tentu harus dilakukan dengan baik. Nah, proses pendistribusian itu adalah aktivitas sebenarnya. Aktivitas perusahaan yang dapat membuat produk tersebut sampai tersedia, sampai di tangan konsumen. Jadi, place atau saluran distribusi adalah saluran, proses lah ya, saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Jadi mulai dari produsen tadi, kemudian dia dikirim tentu ke titik-titik tertentu, seperti kita beli barang dari Surabaya, kan melalui proses pengiriman ya, dia harus ke Jakarta dulu, kemudian dia dikumpulkan ke satu titik tertentu dulu, kemudian misalkan rumah kita di ini Surabaya, kita di Jakarta, Jakartanya nanti di kecamatan apa, kan step by step baru sampai ke rumah kita. Itulah yang dinamakan saluran distribusi. Kemudian yang kelima adalah people. Dalam hal ini adalah partisipannya. Partisipan. Semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa. Ya. Jadi bukan hanya konsumennya, tapi termasuk produsennya, termasuk distributornya. Jadi people di sini adalah semua pelaku. Ya, termasuk karyawannya. Ya. Jadi people adalah pelaku yang mempunyai peranan dalam penyajian produk atau jasa dan berhubungan langsung dengan konsumen. Termasuk kurirnya, ya, itu people. Jadi seorang manajer pemasaran perlu memikirkan, menganalisis people-nya. Nah, perlu menganalisis people-nya, orangnya, semua pelaku sampai produk atau jasa tersebut dinikmati oleh konsumen. Kemudian yang keenam adalah proses. Ya, proses ini gabungan dari semua aktivitas, ya, kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen. Jadi proses gabungan dari aktivitas. Semua prosedur lah ya, semua prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Atau semua prosedur. Walaupun belum menjadi perusahaan besar, tapi prosedur-prosedur ini ya wajib dibuat standarnya. Sehingga kita kenal standar SOP ya, Standard of Procedure. Punya standarnya, apalagi kalau bidang jasa ya. Perlu diatur ya ketika dia menerima pesanan, pindah kos-kosan ya. Apa yang harus ditanyakan? Namanya siapa, alamatnya, ya, alamat lengkapnya, nomor handphonenya. Nah, ini sebuah standar. Kemudian barangnya apa saja yang akan diangkut, beratnya berapa, ya. Nah, semua ini harus diatur dalam proses ini. Kemudian yang berikutnya adalah physical evidence, ya, atau physical environment. Lingkungan fisik, di mana jasa disampaikan atau di mana antara produsen dan konsumen tadi berinteraksi. Ya, ini posisinya di mana gitu ya, seperti place tadi, tapi lebih kepada tempat atau sarana di mana konsumen
akan merasakan baik yang dirasakan maupun yang tidak. Nah, jadi kesimpulannya 7P tadi yang terdiri dari produk, apalagi price, Promotion. promotion, place, apalagi nih, people ya, kurang 2, Proses. proses, dan terakhir Physical ini ya, evidence. physical evidence. Ya, inilah yang namanya adalah bauran pemasaran. Baik perusahaan besar, ya, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, ya. Kalau mau merencanakan pemasarannya, analisislah 7P ini. Ya, produk, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence, ya. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai hanya kita fokus di promotionnya saja. Karena selama ini yang namanya pemasaran memang identik dengan promotion. Padahal masih banyak yang harus kita analisis ya. Produknya, harganya, dan seterusnya. Oke, itu materi utama untuk hari ini. Tapi ada materi tambahan. Berikutnya, ya, tentang closing ya. Jadi ini bukan penutup, closing. Mungkin pernah dengar ya closing. Ada yang pernah dengar? Wah, hari ini saya closing nih. Pernah dengar? Kalau yang pernah ikut MLM atau ikut apa ya, seminar di bidang pemasaran mungkin pernah dengar istilah closing. Jadi closing di sini maksudnya adalah penutup interaksi. Ya. Penutup interaksi antara pembeli dan penjual. Tapi hasilnya adalah happy ending. Penutup interaksi yang happy ending gitu lah ya. Kenapa happy ending? Karena happy ending bagi keduanya ya. Karena barangnya atau jasanya jadi dibeli gitu ya. Nah, ini hal-hal lapangan, hal-hal teknis sebenarnya. Cuman kita akan gali seperti apa karena interaksi antara pembeli dan penjual ini kan sebenarnya menarik ya. Walaupun kebanyakan dari kita sekarang lebih memilih online, beli-beli apapun kan lewat online sekarang. Ini saya ambil dari e-booknya 17 Teknik Closing, penulisnya Dewa Eka Prayoga. Jadi sebagai seorang pembeli, kita perlu belajar bagaimana sih tekniknya, supaya apa yang kita tawarkan, itu hasil akhirnya happy ending. Hasil akhirnya pembeli jadi membeli produk kita. Kenapa sih kita perlu belajar ini? Karena walaupun kita saat ini malu jualan, malu mau nawarin produk, ya. Tapi ini tidak akan terlepas dari kehidupan kita, apalagi kalau nanti sudah lulus dan bekerja. Wah, apapun posisinya sebenarnya kita akan melakukan komunikasi kan, gitu. Baik itu bentuk sifatnya negosiasi atau bentuk atau sifatnya adalah melakukan promosi atau iklan tadi, ya. Mungkin bagi mahasiswa yang pernah jualan, ya, jualan langsung atau jualan online, pernah merasakan seperti ini ya. Kita sudah melakukan promosi ya, sudah di Shopee, di Tokopedia, sudah nawarin ke teman langsung, tapi ternyata nggak laku-laku. Atau calon customer kita sudah banyak tanya, tapi nggak beli-beli juga ya, sudah kita jawab detail, ujung-ujungnya tetap nggak beli. Mungkin pernah ya jadi seorang penjual, jadi seller, di WA panjang lebar, tanya ukuran, tanya warna, tanya pertama itu ready apa enggak gitu ya, tapi ujung-ujungnya enggak beli. Mungkin pernah sebagian dari kita ya. Kalau saya seller juga di beberapa marketplace, saya seller. Dulu zamannya FJB di Kaskus ya, saya kaskuser juga. Ya, jawaban dari konsumen apa? Biasanya jawabannya seperti ini ya. Kalau kita tawarkan atau kita tawarkan langsung lewat WA,
maaf nggak butuh. Ya, atau ini jawaban kita ketika ditelepon orang bank ya. Nggak tertarik, nggak ada waktu, maaf saya sibuk, wah ini harganya mahal ya, maaf saya sudah ada langganan, saya pikir-pikir dulu ya, atau saya tanya, kalau kalian mungkin saya tanya orang tua saya dulu ya, gitu ya. Ini jawaban-jawaban kita. Nah, kalau posisi kita sebagai konsumen menjawab ini, nah sekarang kita balik. Sekarang posisinya kita ada di penjualnya. Jadi perlu belajar teknik komunikasi. Apa sih jawabannya ketika konsumen, calon konsumen kita menjawabnya seperti ini, gitu. Itu buku yang tadi, ya, teknik closing. Nah, apakah kalian tahu bahwa 80% orang memutuskan membeli itu karena emosi? Ya, apalagi negara kita dikenal sebagai negara yang konsumtif. Jadi, khususnya yang perempuan ya, membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Keinginan ini kan sebenarnya emosi. Ya, membeli barang karena keinginan, ya. Jadi ada di dalam otak kita yang mempengaruhi kejiwaan kita sehingga kita merasa emosi dan tiba-tiba memutuskan untuk membeli di sepatu, padahal di rak sepatu rumah kita masih banyak sepatu yang belum dipakai. Nah, 80% orang bersifat demikian, memutuskan membeli karena emosi. Dan ini nanti ada beberapa pertanyaan, ya, setelah materi ini ada 5 pertanyaan kurang lebih, nanti tolong didiskusikan dengan kelompok kalian, boleh by WA atau apapun ya. Ya, pertanyaannya ada 5, nanti saja diskusinya setelah materi ini ya. Posisinya kita sebagai penjual. Pertanyaan pertama, kenapa orang lain harus beli produk Anda? Ya, jadi kalau saya ngomong produk bukan berarti jasa tidak termasuk ya, jasa termasuk. Ini akan menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk yang akan ditawarkan di proposal PKMK kemarin. Ya, pertanyaan pertama, kenapa orang lain harus beli produk Anda? Tulis 7 alasan ya, tulis 7 alasannya. 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Kalau makanan, apakah dia lebih enak? Apakah dia tahan lama? Gitu. Kemudian pertanyaan kedua yang nanti didiskusikan juga. Kenapa mereka harus percaya kepada Anda, kepada kalian? Jadi kalau di pertanyaan pertama kalian jawab, oh makanan saya yang saya jual lebih enak, terus kenapa mereka harus percaya? Gitu. Percaya kepada kalian, itu kan baru statement dari kalian, apa buktinya? Gitu. Apa memang sudah terbukti? Apa ada testimoninya? Ya, ini pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Ya, ada kata-kata sekarang, karena di awal tadi saya bilang bahwa 80% orang ya membeli karena emosi. Jadi kita akan memainkan emosi seseorang supaya dia memutuskan membeli. Perkara dia udah punya produk yang sejenis ya itu urusan dia lah ya. Yang penting kan jualannya laku, jualan kita laku. Ya, misalkan kenapa harus beli sekarang? Besok harganya naik. Nah, itu kan sering di iklan di TV ya, jualan apartemen, besok harga naik. Nah, atau kalau beli hari ini ada diskon. Gitu. Yaitu 3 pertanyaan awal ya, 3 pertanyaan awal. Kenapa? Pertama tadi, kenapa mereka harus beli produk Anda? Kenapa mereka percaya pada Anda? Ketiga, kenapa mereka harus beli sekarang? Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini dibalik ya, pertanyaan berikutnya dibalik. Kenapa mereka tidak membeli produk Anda? Ini akan menganalisis apa sih kelemahan produk, apa sih kelemahan rencana usaha kita, misalkan konsepnya belum matang, harganya mahal, ya,
atau servisnya atau SDM-nya kurang ya. Nah, ini menganalisis kelemahan-kelemahan. Pertanyaan terakhir, ya kalau bisa tadi sebanyak-banyaknya ya minimal 7 alasan. Kemudian bagaimana agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Supaya bisa langsung merespon gitu ya. Apakah memang ada hadiah kalau beli hari ini? Nah, itu kan bikin orang tertarik. Kalau kemarin 12.12, segera se-Indonesia merespon karena free ongkir. Ya. Apalagi kalau sudah diskon 50% ya. Nah, seperti itu. Jadi 5 pertanyaan ini akan menganalisis apa kelebihan dan kelemahan dari produk atau jasa yang ditawarkan di dalam proposal PKMK yang kemarin. Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi amunisi kita, modal kita. Kalau kita sudah tahu jawabannya duluan, ya, ke depan kita bisa mengantisipasi. Ya, sudah bisa mengantisipasi. Nah, paling tidak ya ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika mau melakukan teknik closing ini. Pertama, temukan hot button-nya. Ini dalam tanda kutip ya, temukan hot button-nya. Hot button di sini adalah hal-hal yang menjadi titik kunci alasan seorang pelanggan membeli suatu produk ya. Apa sih yang menentukan seseorang membeli suatu produk ya? Pertama karena kebutuhan tadi. Saya ulangi ya. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan ya supaya teknik closing ini berjalan dengan sukses. Pertama, temukan hot button-nya. Hot button di sini adalah hal-hal yang menjadi titik kunci alasan seorang pelanggan membeli suatu produk. Apa sih hal yang menjadi alasan kenapa orang beli satu produk? Ya karena need, ya, karena kebutuhan. Dia lapar ya dia beli makanan gitu kan. Dia beli handphone baru ya karena handphonenya rusak karena kebutuhan. Itu paling pertama. Kemudian yang kedua, mungkin memang ada impian, memang cita-citanya beli produk itu. Kalau pernah baca kisahnya Hatta, wakil presiden pertama kita, pernah punya keinginan beli sepatu merek Belly, sepatu merek luar negeri ya, sampai akhir hayatnya tidak kesampaian karena gaji wakil presidennya selalu diberikan kepada keluarga atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti orang lain sekarang ya, ingin punya impian membeli satu produk tertentu ya. Kemudian yang ketiga ya karena ada masalah, karena ada problem. Ya beli sesuatu karena produk sebelumnya bermasalah. Nah, ini kan 3 titik kunci seseorang kenapa membeli satu produk. Kalau kita sudah punya jawaban dari hot button ini, sudah menemukan titik kunci ini, ya, insya Allah sukses nih teknik closingnya ya. Kemudian yang kedua adalah bangun kedekatan. Itulah kenapa beberapa pemilik kafe mereka berinovasi membangun satu komunitas atau membiarkan kafenya jadi tempat nobar atau bahkan menjadi tempat base camp klub sepak bola tertentu. Karena apa? Nah, dia ingin membangun kedekatan dengan calon konsumennya. Ya, kalau kafe dijadikan tempat base camp kan paling enggak itu jadi tempat ngobrol. Orang ngobrol butuh minum, butuh makan. Ya, itu kan bisa meningkatkan penjualan mereka. Kemudian yang ketiga adalah ciri-cirinya. Jadi harus tahu ciri-ciri closing itu gimana sih? Nah, ciri-ciri orang yang sudah mau beli itu gimana sih? Nah, paling tidak ciri-ciri orang yang sudah mau beli, ciri-ciri closing, ya. Pertama dia sudah antusias. Orang tersebut sudah mulai antusias. Antusias dilihat dari kalau di toko langsung ya dari gerakan tubuh, ya. Kemudian tatapan mata,
Atau kalau lewat online, sudah mulai banyak tanya, lewat WA, tanya ready apa enggak, warnanya apa aja, cara bayarnya gimana, gitu ya, mulai menghubungi lah. Ya, intinya sudah mulai menghubungi kita sebagai calon, sebagai penjual. Kemudian berikutnya, ini mulai masuk ke teknik-tekniknya ya. Apa sih teknik closing yang pertama? Ini bisa kita terapkan. Teknik pertama adalah ya, ya, ya. Buat calon customer berkata ya sebanyak-banyaknya. Kalau di toko ya, toko-toko retail, biasanya ini SPG-nya ya yang ngajak komunikasi dengan calon customer ya, biasanya dia bilang, Bu, sebenarnya Ibu memang sering ke sini ya? Karena akhirannya ya, mau nggak mau, ya, yang diajak ngomong pasti nggak ada pilihan lain kecuali menjawab iya. Tapi kalau akhirannya nggak, mau nggak? Pasti pilih ya antara iya atau enggak gitu. Tapi kemungkinan besar jawabannya enggak. Maka untuk akhiran pertanyaan ini ya di teknik ini dibicarakan akhirannya dengan kata ya. Mudahkan cari toko kami, Bu, gitu kan. Tidak ada kata-kata negatif di situ pertanyaannya. Atau kalau mau beli mobil masuk ke showroom, ya mobilnya yang silver atau hitam. Jadi tinggal ada dua pilihan. Ya, jadi jangan biarkan customer berkata tidak. Ibu jadi beli enggak? Pasti jawabannya enggak. Nah, atau pertanyaan-pertanyaan terbuka yang lain ya. Ini teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua. Yang nanya, dia yang menang. Artinya, seorang ya pemasar yang baik, seorang sales pemasar yang baik ya. Jadi jangan terlalu pasif. Jangan hentikan pertanyaan berakhir di kita. Justru kita menjadi seorang yang komunikatif. Misalkan ada calon customer, wah harganya mahal ya. Si SPG-nya bilang, iya emang dari sananya Bu. Nah kalau jawabannya gitu pasti nggak jadi dia beli. Atau dia bilang gini, saya nggak butuh Mbak, maaf ya. Oh ya udah deh Pak. Nah kalau jawabannya seperti itu, gagal closing namanya. Tapi kalau dia jawab, oh iya Bu, memang mahal. Misalkan ya, oh iya Bu, memang mahal. Tapi mohon maaf nih, Ibu bandingkannya dengan apa? Gitu. Memang mahal Bu, tapi Ibu kan tentunya ingin produk yang berkualitas kan? Nah seperti itu. Jadi jangan justru kita menyetujui jawaban dia, oh emang mahal, iya emang mahal dari sananya Bu. Nah pasti gagal closingnya. Kemudian yang ketiga, ini teknik ketiga EasyS 123. Ya, artinya berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Ya, orang-orang itu suka dengan produk yang manfaatnya banyak, terlepas apakah produk atau jasa. Ya, misalkan kita lagi di galau memilih IndiHome atau memilih MNC Play, ya salah satu pemasarnya nelpon kalian. Nah, kalau Mas pakai produk ini, nanti internet di rumah Mas lebih cepat, lebih diandalkan dan harganya lebih murah dibandingkan produk sebelah. Nah, itu kan ada 3 keuntungan. Mulai tuh, ya, mulai terpengaruh tuh ya. Oh ya Mas ya, berapa emang harganya? Nah, udah. Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, biasanya sudah mulai tuh ciri-ciri closing. Ya. Kalau ibu-ibu atau yang mahasiswa ini ditawarin beli skincare ya, kalau Mbak pakai ini, nanti terlihat lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Nah, ada 3 keuntungan dalam satu penawaran. 1, 2, 3. Tadi ya. Teknik yang ketiga. Teknik yang keempat, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi saat itu juga, ya, kalian membuat calon customer menentukan now or never. Karena apa tadi? Ya 80% membeli karena emosi. Kalau ditunda, ya dia akan berpikir 2 kali maksudnya.
Ada kisah menarik, ini dari saya pribadi nih ya. Kalau kita perhatikan, sekarang jual beli online itu ada sistem yang namanya COD. Artinya kita bisa bayar di tempat, gitu kan. Nah, sistem ini kadang-kadang membuat kita merasa nggak enak. Contoh kemarin saya membeli casing handphone ya. Casing handphone yang setelah saya pikir-pikir kayaknya memang belum butuh. Casing handphone yang sebelumnya masih bisa dipakai. Sistemnya agak unik, dia menggunakan tidak di marketplace tapi by WA. Jadi dia ada website tertentu dengan kata-kata yang bagus lah ya, dengan contoh-contoh produk yang berkualitas lah menurut saya. Akhirnya dia melingkan ke WA. Di WA itu langsung dia minta nama, alamat, kemudian nomor HP. Ya, mau nggak mau kan kita isi. Karena itu WA otomatis kan. Nah, setelah kita isi, dia langsung tanya, langsung jawab begini, baik Pak, kami akan kirim, rencana 3 hari akan sampai. Nah, udah jawab seperti itu. Kita nggak lagi diberikan kesempatan untuk berpikir 2 kali. Ya, mau nggak mau, akhirnya 3 hari kemudian barang datang. Barangnya datang. Ya kan kalau kita bilang nggak jadi beli, kasihan kurir nanti yang nanggung. Ya akhirnya kita bayar. Nah itu salah satu teknik pemasaran yang sekarang sering ya, kalau kita perhatikan sering digunakan oleh penjual-penjual menggunakan sistem COD. Ya mungkin bisa sih ditolak, tapi kan urusannya akan panjang nanti. Itu teknik keempat ya. Teknik yang kelima, berikan kejutan yang menyenangkan mereka. Kejutan ini misalnya ada diskon tertentu atau ada bonus tertentu. Kalau Mas beli power bank hari ini, ya nanti saya kasih 1 bonus tambahan 1. Jadi beli 1 dapat 2. Tapi khusus untuk Mas. Jangan cerita-cerita ya. Nah kan enak ya, ada kejutan. Nah kalau Ibu jadi pelanggan hari ini ada hadiah. Nah tapi tetap janji-janji yang diungkapkan tadi harus dipenuhi ya. Jadi jangan sekedar omong kosong gitu ya. Kalau dia sudah mendapatkan kejutan atau ada hadiah, ada diskon tertentu, bukan tidak mungkin akan jadi pelanggan gitu. Kemudian teknik ke-6, perbandingan. Ya, buat perbandingan. Ini yang sering ke Starbucks, biasanya kita disuruh memilih nih. Biasanya kalian pilih yang mana nih? Yang ukuran mana? Harganya juga nggak jauh beda nih biasanya ya. Apa sih sebutnya ini, short ya? Atau saya kasih angka nih. Biasanya berapa nih harganya nih yang sering main ke Starbucks? 33. Yang nomor 3 ya. Karena yang nomor 1 kedikitan, yang nomor 2 nanggung, kayaknya kita pilih yang ketiga deh. Nah, ini ada perbandingan. Perbandingan seperti ini ya membuat emosi konsumen itu biasanya memilih yang di tengah. Ya, memilih di tengah. Mungkin harganya nggak jauh beda. Kalau ini mungkin ya, saya belum pernah soalnya. Ini 100.000 misalkan ya. Ya, ini 120. Oh ya udahlah yang ketiga aja, murah nih. Dari yang pada yang kedua gitu. Nah, seperti itu tekniknya ya. Jadi buat perbandingan. Ada produk yang di tengah-tengah, itu biasanya yang dipilih. Kemudian yang ke-7, harga coret. Nah, ini harga coret juga mempengaruhi ya. Apalagi kalau flash sale. Nah, karena saya seller, ya memang biasanya kalau di flash sale itu seller harus membuat harganya lebih murah. Tapi kadang ada seller yang nakal, dia sengaja mengubah harga aslinya dengan lebih tinggi, ketika flash sale diturunkan dengan harga yang sebenarnya. Tapi dengan teknik harga coret ini juga mempengaruhi emosi ya. Oh ini lebih murah nih hari ini, cuma 99.900 gitu. Padahal mungkin harga aslinya memang 100.000 ini. Ya, jadi harga coret, teknik yang ke-7. Nah, yang ke-8, terakhir ya, karena ada 17 sebenarnya nggak bisa kita sampaikan semuanya pada pertemuan ini. Yang ke-8 adalah testimonial. Artinya, ketika menawarkan barang, apalagi dengan sistem online seperti ini, testimonial sangat penting. Maka biasanya kalau kita membeli produk,
ya biasanya diminta testimonialnya, karena posisinya pembeli, jangan lupa minta testimoninya. Bisa direkam atau di WA gitu ya. Kalian mungkin pernah baca lah testimoni-testimoni pelapak-pelapak di marketplace. Oke, itu saja materi kita. Mungkin ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada ya udah tadi ya. Jadi diskusi kelompoknya 5 pertanyaan yang tadi silakan didiskusikan. Nanti seperti biasa jawabannya dikumpulkan di Google Classroom, di komentar saja, tidak usah di file ya. Komentar saja masing-masing, paling tidak ada 7 alasan mengapa harus membeli produk kalian, mengapa mereka harus percaya, ya, mengapa mereka harus membeli sekarang. Ya, dan 2 pertanyaan yang tadi ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Sisa waktunya silakan didiskusikan dan nanti tugasnya dikumpulkan hari ini sampai jam 10. Sekian saja dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan susulan silakan WA. Ya, kaitannya dengan proposal PKMK nanti tetap ikuti alurnya ya. Karena itu masih tahap upload pertama. Nilai A yang saya maksud kemarin uploadnya sampai di Simbel Mawa. Nanti ada akun di sistem informasinya Direktorat Pendidikan Tinggi. Kalau kemarin kan masih di Google Form-nya UNJ ya. Nanti kalian akan mendapatkan akun masing-masing dan itu diupload ya. Sudah rapi dan sudah dilengkapi dengan biodata dan dosen pembimbingnya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.